Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Jadi hari ini kita akan membuat konten kejar jam tayang. Jadi kita asal rekam saja dan setelah itu langsung di-upload di YouTube. Karena ya sudah lama kita YouTube tapi masih belum dapat syarat dari YouTube karena memenuhi jam tayang lumayan berat, guys. Ada 4.000 jam tayang yang harus dikejar, dan ya untuk kedepannya saya akan membuat konten setiap hari dan langsung upload. Ada panutan saya itu Lek Damis, namanya Lek Damis, orang Jawa. Dia itu ibu-ibu biasa rumah tangga, dengan kesehariannya dia membuat vlog apa aja di kontenin ya. Satu hari itu bisa membuat 5 video dengan durasi 20 menit, 25 menit, dan itu konsisten. Jadi menurut saya ide konten atau konten yang bagus itu sebenarnya adalah konten yang dibuat, video yang dibuat, karena percuma kita membuat atau memikirkan ide konten dengan berhari-hari kita mikir, terus dibuatnya juga lama banget, apalagi editnya pas di posting di YouTube penontonnya tidak ada. Itu kita kayak double kill. Bukan apa ya, sebenarnya bukan tujuan utama, itu bukan views atau viral ya, tapi ya kembali lagi kita kan konten, dan ada syarat-syarat dari YouTube yang harus dipenuhi untuk mendapatkan AdSense. Oke, mungkin untuk kedepannya teman-teman akan melihat konten-konten saya yang ya apa adanya, seperti apa ya, kayak ya pekerjaan sehari-hari lah, pekerjaan sehari-hari saya di proyek misalkan. Nah, kita akan membuat video seperti ini nantinya, dan ya mudah-mudahan ada yang nonton lah, meskipun sedikit. Kalau konsisten kan juga lumayan, setiap hari kita membuat konten, setiap hari kita upload juga, jadi biar cepat menambahnya jam tayang. Jadi jangan kira ini video yang nantinya akan menghasilkan saya uang. Ini sampai sekarang saya masih belum dapat duit dari YouTube, dan entah itu kapan, karena memang persyaratannya banyak yang mengeluh sih untuk kreator-kreator baru seperti saya. Dengan 4.000 jam tayang, dengan subscriber itu harus lebih dari 1.000. Ya mau gimana lagi, kita bukan yang punya YouTube, guys. Jadi untuk apa ya, sebelum-sebelumnya video saya itu kadang 1 minggu baru upload, 2 minggu baru upload. Ya sebenarnya mikir buat konten apa ya, mikir bagaimana ya, kebanyakan mikir kayaknya, jadi nggak kebuat lah itu untuk videonya. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak bisa ngasih masukan untuk, bang bikin konten bang, cara plaster yang benar, cara kerja proyek di Bali itu seperti apa, atau bang gimana cara pasang keramik cepat dan rapi. Silahkanlah ditulis di kolom komentar. Kita di sini semua masukan kita terima, kita saring dulu, dan mungkin nanti akan bisa jadi ide konten yang bagus. Karena banyak ya juga teman-teman saya juga yang konten-konten, karena ya mungkin dari awal semangatnya itu tidak seperti saya, jadi sudah gagal, sudah males, sudah tidak lagi membuat konten,
karena penontonnya sepi, karena tidak dapat apa-apa, ya mungkin karena sibuk juga. Ya sebenarnya eh, apa ya, kembali ke diri masing-masing. Jadi tujuannya saya buat konten ya sebenarnya buat bagaimana nanti sebagai memori lah. Jadi ketika 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita lihat video-video lama, oh kita pernah seperti ini, kita pernah ngelakuin ini. Ya itu sih sebenarnya. Toh kalau misalkan dapat duit dari video tersebut ya alhamdulillah gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin yang baru tahu, baru nonton video ini. Jadi sekarang saya itu di Bali. Memang sudah apa ya, sudah lama di Bali mencari kerja, mencari kehidupan lah. Karena dulunya saya lamanya di Bandung. Di Bandung kuliah dengan ya sambil kerja, dan setelah wisuda saya bertahan beberapa tahun di Bandung dan akhirnya ada kayak PHK PHK massal. Terus saya apalah nekat lah istilahnya itu ke Bali dengan tanpa adanya tujuan, sebenarnya belum ada pekerjaan, belum tahu mau ngapain, ya udah modal nekat aja. Jadi sampai sekarang segala pekerjaan dikerjain yang halal tentunya ya. Ngojek pernah, jualan pernah, apa namanya, jadi tim desain grafis juga pernah, ya segala pekerjaan lah dicoba hingga akhirnya membawa saya ke proyek dengan ya sekarang profesinya itu sebagai pemborong lah, pemborong eh, proyek. Jadi dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman, sekarang ada ya sekitar 15 orang itu tukang dan helper. Sebenarnya kayak gimana ya untuk sharing masalah ini, karena perlu banyak waktu sih untuk kayak bercerita prosesnya bagaimana, jatuh bangunnya bagaimana ya. Mungkin dengan nanti berjalannya waktu saya akan sharing lah bagaimana survive, cara survive di proyek, di dunia proyek di Bali, karena memang banyak saingan, banyak banget uh, kompetitornya. Dan ya tahu sendiri lah, Bali itu terkenal dengan wisatanya, jadi banyak banget penginapan, perhotelan, dan villa-villa, sehingga banyaknya proyek-proyek villa di Bali gitu teman-teman. Dan untuk apa ya, untuk pemborong itu sebenarnya kita satu hal yang berbeda dengan orang yang bekerja harian atau masuk ke kantor. Karena apa? Karena kita eh, belum tahu setelah pengerjaan kita selesai mau dapat pekerjaan di mana lagi, harus mencari lagi, harus memulai lagi, entah itu pindah ke tempat baru. Jadi harus apa ya, hmm, harus aktif, harus selalu mencari, dan bagaimana pekerjaan itu harus ada lah terus gitu, biar tenaga apa, biar tim kita itu tidak nganggur. Dan kebanyakan hampir semuanya tim saya itu dari kepulauan, dari tempat asal saya lah, dari Madura Kepulauan, tapi ya paling ujung provinsi Jawa Timur. Dan ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan ini ada sedikit banyak tetangga atau keluarga yang terbantu lah. Jadi ketika dia tidak punya pekerjaan, ya kita kita bantulah dengan memberikan pekerjaan yang ya lumayan lah, lumayan
mungkin meringankan beban dengan gaji juga yang lumayan, pekerjaan yang ya menurut saya ya relatif tidak berat sih, karena saya mengambil pekerjaan tuh cuma finishing, jadi tidak membuat dari nol, tidak ambil strukturan lah kalau kata orang proyekan tuh. Dan sudah lebih dari berapa tahun ya di Bali dengan profesi sebagai pekerja proyek. Banyak banget cerita-cerita yang nantinya saya akan sharing, masalah kerugian, masalah ditipu, atau masalah apa sih, dibawa kabur lah duit kita itu ada banyak sekali cerita-cerita yang mungkin nanti kita bisa sharing di sini. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu video hari ini. Nanti besok dan lusa dan sampai seterusnya mungkin teman-teman akan melihat konten-konten yang tidak berfaedah ini, yang tidak diedit dan sembarangan, akan ada di beranda YouTube teman-teman. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis biar dapat jam tayang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.